Oke, berikut adalah video lanjutan dari pembahasan kisi-kisi PSAJ yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi kelas 11. Oke, yang pertama di sini ada karakteristik bioma. Oke, bioma seperti yang kita tahu ada beberapa banyak jenis bioma yang ada di dunia. Yang pertama ada hutan hujan tropis dengan ciri di mana hutan hujan tropis ini sesuai namanya ya, curah hujannya tinggi, kemudian suhunya juga rata-rata 20 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Kemudian pohon-pohon besar dengan daun yang lebar. Kemudian hewan khasnya ada orangutan, simpanse, jaguar, dan tumbuhan khasnya ada liana dan anggrek. Ya, jadi hutan hujan tropis ini sangat beragam. Kemudian ada hutan gugur, di mana hutan gugur ini curah hujannya itu tentu lebih rendah ya dibandingkan dengan hutan hujan tropis, di mana ciri khasnya adalah terdapat pepohonan yang merangas atau menggugurkan daunnya ketika musim panas atau musim kemarau. Seperti contohnya bunga sakura, maple, dan kalau di Indonesia ada pohon jati. Lalu hewan khasnya ada beruang, rusa, dan tupai. Kemudian bioma berikutnya ada taiga. Taiga ini atau disebut juga dengan hutan berdaun jarum ya, mengalami 4 musim. Ada musim gugur, ada musim semi. Kemudian di sini curah hujannya juga tidak seperti di hutan hujan tropis ya. Pohonnya itu berdaun jarum atau disebut konifer. Tumbuhan khasnya ada cemara, pinus, spruce. Kemudian hewan khasnya ada beruang, rubah, dan serigala. Lalu ada sabana. Sabana ini cenderung hangat sepanjang tahun meskipun tetap ada hujan setiap tahunnya. Nah, sabana, ciri dari sabana ini adalah padang rumput yang diselingi dengan pepohonan ya. Tumbuhan khasnya ada rumput, akasia, palem untuk hewannya, hewan-hewan yang ada di benua Afrika ya seperti gajah, zebra, jerapah, dan singa. Nah, ini beberapa contoh bioma ya. Masih ada bioma lainnya seperti tundra, wilayah gurun. Nah, itu juga beda lagi. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian zona fauna dunia. Oke, yang membagi di sini adalah Alfred Russel Wallace yang membagi wilayah fauna di dunia itu menjadi 5 wilayah ya. Menjadi 6 wilayah. Pertama ada wilayah Nearktik yang meliputi daerah benua Amerika Utara. Kemudian Neotropik meliputi daerah Amerika Selatan. Lalu Palearktik ini meliputi Eropa, sedikit Afrika ya di bagian utara, kemudian Asia di bagian utara. Kemudian Ethiopian ini meliputi benua Afrika. Lalu Oriental ini meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Lalu Australis ini sebagian Asia Tenggara, Australia dan New Zealand. Nah, setiap wilayah di sini memiliki hewan-hewan khasnya masing-masing ya. Seperti di Nearktik itu ada bison, di Neotropik ada lama ya. Kemudian di Palearktik ada polar bear, di Ethiopian ada zebra, kuda Nil ya. Oriental ada harimau, ada orangutan, kemudian Australia ada kanguru, koala, dan hewan berkantung lainnya. Kemudian pembagian zona fauna di Indonesia ya. Indonesia juga dibagi zona faunanya menjadi 3. Ada Indonesia bagian fauna barat ya atau disebut Asiatis, ada bagian tengah ya fauna endemik, dan ada bagian timur fauna Australis ya. Untuk hewannya di Indonesia, fauna Indonesia Barat itu ada harimau, gajah, badak, orangutan ya. Untuk di endemik itu hewan khas Indonesia ya, ada komodo, anoa, burung maleo, dan ada babi rusa. Kemudian di Australis itu ada cendrawasih, ada kanguru, dan ada hewan-hewan berkantung lainnya. Nah, itu pembagian wilayah fauna Indonesia. Kemudian bentang alam yang memisahkan zona fauna dunia. Oke, ini balik lagi ke kisi-kisi yang tadi ya. Untuk Nearktik dengan Neotropik itu dipisahkan oleh
pegunungan Rocky di sini ya. Kemudian Nearktik dengan Palearktik itu dipisahkan oleh Samudra Atlantik, begitu juga dengan Neotropik dengan Ethiopian Samudra Atlantik. Palearktik dengan Ethiopian itu dipisahkan oleh Gurun Sahara ya. Kemudian Palearktik dengan Oriental dipisahkan oleh pegunungan Himalaya. Adapun Oriental dengan Australia ini dipisahkan oleh laut ya. Di sini ada Laut Sulawesi. Kalau yang endemik itu dengan Australis itu dipisahkan oleh Laut Banda ya. Itu pemisah antar fauna-fauna sehingga memiliki kekhasan karena ada pembatas tadi sehingga faunanya tidak bisa berpindah ke tempat lain. Kemudian cara menghitung proyeksi penduduk 2 kali lipat. Ini rumusnya yang perlu kalian ingat ya. Jadi tahun awal ditambahkan dengan 70, ini konstanta ya, jangan diubah, dibagi dengan persentase pertumbuhan penduduknya berapa ya. Misalkan kalau ini tahun 2000, sekarang tahun 2025 ya. Kemudian misalkan pertumbuhan penduduknya 1%, berarti 70 bagi 1, 70. Nah, tinggal ditambahkan saja 2025 tambah 70. Jadi akan 2 kali lipat di tahun 2095 ya. Begitu. Kemudian menghitung angka ketergantungan atau dependensi rasio. Cara menghitungnya adalah penduduk non produktif usia 0 sampai 14 dan usia di atas 64 tahun ke atas ya, dibagi dengan penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun dikalikan 100. Nanti akan diperoleh angka ketergantungan. Kemudian potensi energi di Indonesia, di sini maksudnya adalah potensi energi terbarukan ya. Potensi energi terbarukan di Indonesia ada banyak ya. Pertama ada panas bumi, ada bioenergi, ya ada banyu atau energi angin, ada energi hidro atau air, ada tenaga surya, dan juga ada arus laut ya atau gelombang laut. Potensi ini sangat banyak di Indonesia, hanya memang pemanfaatannya belum optimal. Kemudian upaya mitigasi bencana. Oke, mitigasi sebenarnya ada dibedakan menjadi dua ya, ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Kalau struktural itu adalah upaya meminimalkan bencana dengan pembangunan ya, membangun prasarana fisik. Seperti misalkan pembuatan kanal untuk mengatasi banjir, pendeteksi aktivitas gunung api, kemudian rumah tahan gempa, atau misalkan early warning system yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya gelombang tsunami. Jadi secara fisik ya. Mitigasi non-struktural itu upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan perundang-undangan ya. Contoh misalkan pembuatan suatu peraturan undang-undang penanggulangan bencana. Nah, bisa juga berupa misalkan pelatihan kepada penduduk terkait dengan bagaimana ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan. Nah, itu untuk menambah kapasitas masyarakat ketika terjadi bencana, itu juga merupakan mitigasi non-struktural. Kemudian ketahanan pangan. Nah, ini terkait dengan bidang pertanian di Indonesia ya, di mana untuk ketahanan pangan ini harus ada usaha untuk meningkatkan hasil pertanian atau hasil agraris. Nah, di mana ada beberapa cara ya untuk meningkatkan hasil agraris ini. Yang pertama ada intensifikasi. Jadi ini mengolah lahan yang sempit ya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan hasil pertanian yang optimal. Jadi meskipun lahannya sempit tapi pengelolaannya baik, itu bisa menghasilkan hasil yang optimal. Seperti misalkan di daerah yang padat penduduk seperti Pulau Jawa, maka intensifikasi ini sangat cocok. Kemudian ekstensifikasi ini adalah dengan cara menambah luas lahan ya. Dengan menambah luas lahan otomatis hasil pertanian juga jadi bertambah. Nah, hanya ekstensifikasi ini cocoknya di daerah-daerah yang memang masih luas ya, yang masih jarang penduduknya. Kemudian diversifikasi adalah memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman ya dalam satu lahan. Sehingga di satu lahan itu tidak hanya menanam satu jenis tanaman, sayuran, tapi menanam beberapa jenis, menganeka-ragamkan sehingga hasilnya pun akan lebih banyak. Kemudian rehabilitasi ini adalah upaya menyuburkan kembali
tanah ya yang sudah dimanfaatkan sehingga bisa terus dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Bisa dilakukan dengan cara tadi menambahkan unsur hara ataupun mengganti jenis tanaman yang lama dengan tanaman yang baru yang lebih produktif. Dan upaya yang terakhir adalah mekanisasi, yaitu dengan mengolah tanah menggunakan mesin ya, sehingga hasilnya itu bisa lebih banyak karena menggunakan tenaga mesin biasanya lebih cepat ya dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, kemudian Indonesia sebagai poros maritim. Nah, Indonesia sebagai poros maritim itu karena memiliki beberapa potensi ya sebagai poros maritim dunia. Yang pertama itu adalah Indonesia terletak di antara dua samudra besar ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang otomatis ini menjadi tempat dilaluinya oleh kapal-kapal yang melintas dari Pasifik ke Hindia ataupun dari Hindia ke Pasifik, itu pasti akan melintasi Indonesia. Kemudian Indonesia juga terdiri dari banyak pulau ya, karena kita negara kepulauan. Kemudian lautannya juga yang cukup luas ya, sehingga poros maritim ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Di sini disebutkan Indonesia memiliki 4 titik strategis ya, ada Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan di dunia. Nah, kemudian pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi ini terkait dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang pada dasarnya, pada awalnya itu bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan itu merupakan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Meskipun saat ini berkembang menjadi lebih luas ya, tidak hanya mengenai lingkungan saja, tapi juga mengenai manusia itu sendiri ya. Di sini ada menghapus kemiskinan ya, mengakhiri kelaparan, kesehatan, kemudian pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, dan hal-hal lain yang tidak hanya terkait dengan lingkungan saja. Nah, itu untuk materi kelas 11. Oke, untuk materi kelas 12 ini tidak akan Bapak bahas satu persatu ya. Untuk penjelasan dari masing-masing poin ini, kalian bisa simak kembali video pembahasan kisi-kisi PSTS ya dan PSAS di semester ganjil, semester 1 kemarin ya. Dari mulai perkembangan kota itu ada di situ, menghitung titik henti, struktur ruang kota ya, di sini sudah disebutkan sektoral, kemudian hierarki tempat sentral yang ada 3 itu ya, K sampai dengan 3, 4 sama 7. Kemudian membandingkan skala antar dua peta, jenis simbol peta ya, ada titik, garis, area, kemudian menghitung jarak sebenarnya, kemudian manfaat peta di bidang tertentu, lalu unsur interpretasi citra yang ada 3 ya, ada ciri spasial, ciri temporal ya, dan ada ciri spektral. Kemudian menyimpulkan objek berdasarkan ciri pada citra. Lalu mengidentifikasi situs objek tertentu, manfaat SIG ya di berbagai bidang. Nah, mungkin di sini yang akan Bapak jelaskan terkait dengan negara ya, karena materinya baru kita bahas kemarin, persebaran negara maju dan berkembang seperti yang sudah Bapak jelaskan, di mana negara maju itu sebagian besar banyak terdapat di belahan bumi utara ya. Di belahan bumi selatan itu hanya sedikit, hanya ada di situ Australia dan New Zealand. Jadi di belahan bumi selatan itu kebanyakan negara berkembang, di belahan bumi utara kebanyakan negara maju. Kemudian indikator negara berkembang, apa saja indikatornya ya? Ada pendapatan per kapita, ada tingkat kesehatan, pendidikan ya, angka harapan hidup, dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa baca lagi di modulnya. Lalu faktor yang mempengaruhi kriteria negara. Nah, faktornya apa saja tuh? Yang masih terkait dengan tadi indikator negara, apakah itu negara maju atau berkembang.
Ini negara maju dan berkembang, sebenarnya indikatornya tinggal dibalikan saja ya. Ketika negara berkembang pertumbuhan penduduknya tinggi, maka negara maju pertumbuhan penduduknya rendah. Ketika negara berkembang itu tingkat kesehatannya rendah, negara maju tingkat kesehatannya tinggi. Nah, kemudian di sini anggota dalam kerjasama internasional ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di bagian akhir pembelajaran saat itu, di mana kerjasama internasional dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Nah, ini adalah contoh kerjasama internasional berdasarkan jumlah negara yang bekerja sama ya. Ketika negara yang bekerja sama itu hanya dua negara, maka disebutnya dengan kerjasama bilateral ya antar dua negara. Di sini dicontohkan Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Turki. Kalau lebih dari dua negara ya, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut dengan kerjasama multilateral. Di sini dicontohkan G20 ya, yang terdiri dari 20 negara. Salah satunya ada Indonesia. Nah, G20 selain menjadi contoh kerjasama multilateral, juga menjadi contoh kerjasama berdasarkan tujuan yang sama ya. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan global ya, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian ada juga kerjasama berdasarkan regional atau kawasan ya. ASEAN itu merupakan salah satu contoh dari kerjasama antar kawasan negara yang ada di Asia Tenggara ya. Contoh lain seperti misalkan Uni Eropa. Nah, selain regional ada juga interregional. Interregional itu ketika misalkan ASEAN dengan Uni Eropa bekerja sama. Nah, itu untuk kisi-kisi PSAJ nanti ya. Mudah-mudahan video ini sedikit bisa membantu ya. Meskipun penjelasan Bapak sangat singkat, sangat mungkin terlalu cepat ya, tapi kalian bisa sambil di pause dulu kalau video ya, kalian ulangi lagi kalau misalnya kurang jelas. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kalian untuk belajar, dan semoga hasilnya bisa lebih baik untuk PSAJ ini. Jadi videonya Bapak cukupkan. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya.